Merinding nggak? Belum merinding ya? Belum. Ini sebenarnya rambut kuntilanak. Rambut asli kan? Rambut aslinya kuntilanak. Bisa dikeluarkan Ki? Bisa. 16 ya total semuanya? Ya. Di wajah aja berapa? Yang saya ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini Bang Jajan. Pak Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ganjil Misteri. Bertemu lagi dengan kita di acara podcast Ganjil Misteri. Dan setiap kali ada podcast misteri tentunya kita menghadirkan bintang tamu spiritual, paranormal yang kita telah undang ke studio. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Ganjil Misteri supaya Anda tetap menyaksikan Ganjil Misteri. Ya pemirsa Ganjil Misteri, di studio sudah kedatangan bintang tamu. Mungkin pemirsa Ganjil Misteri juga sudah tahu, yang sering nonton Ganjil Misteri pasti tahu siapa sosok ini. Ki Candan. Halo. Ki Candan. Assalamualaikum Pak Ki Candan. Waalaikumsalam. Kabar. Gimana, apa kabarnya Ki Candan? Alhamdulillah baik. Iya, ini Sehat. Ki Candan Langit ya. Beliau sering ngisi konten juga di channel YouTube Ganjil Misteri. Mungkin pemirsa udah banyak yang tahu juga. Ki, mau Ya. tahu dulu nih sebelum kita lanjut pembahasan hari ini ya Ki. Nama Ki Candan Langit itu dari mana sih sejarahnya, Ki Candan Langit KCL? Ya, sebenarnya nama ini nama julukan dari terah leluhur ya. Singkat aja Ki Candan Langit. KI sebenarnya kalau kita pelajari itu keilmuan Islam ya. Ki itu kan Ki. keilmuan Islam ya yang saya gali. Terus Candan itu ada dua makna. Jadi eyang buyut saya itu pas meninggal itu ada dua makam ya. Nah, ini di desa Candi Negara yang dia makam satu, dan makam yang kedua di desa Dawan. Di mana itu Ki? Itu masih di Kabupaten Banyumas. Oh, Banyumas. Betul, dan di sana ada petilasan yang sudah dijaga dan dilestarikan oleh Kabupaten Banyumas, yaitu Sumur Kali Bening, Dawan Banyumas. Nah, itu di makam yang kedua di situ. Jadi meninggalnya pun di hari yang sama. Nah, di situ istilah masyarakat di sana itu menyebut beliau adalah kasepuhan lah ya. Iya, iya. Tetua adat, dan memang memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, konon katanya menurut keluarga saya. Berarti daerah sana ya, Daerah Candan. sana. Candan, Nah, ya. jadi ya betul. Jadi Candan, Candi Negara, Dawan. Jadi ada dua unsur gabungan nama itu. Kalau langit, memang itu isyarah ya dari saya sendiri. Setelah sering menggali ilmu-ilmu yang saya gali, itu kita mendapatkan isyarah ada sinar gitu ya. Ada sinar putih memberitahukan ya, seperti ada bisikan juga. Itu simbolnya itu ada embel-embel nama di belakang Candan nama itu. Jadi oh ini langit ya. Tapi saya gali lagi, bukan kita meninggikan diri ya. Langit kan selalu di atas, Iya, iya. tapi bukan berarti saya tuh selalu harus di atas. Sebenarnya dalam batin dan jiwa saya tuh supaya selalu mengingat kepada yang di atas. Seperti halnya disimbolkan dengan unsur langit. Seperti itu sih. KCL kecil katanya. Kecil. Kaca. Ya kalau kacel kan Diam-diam singkatan. kecil-kecil cabai rawit kan. Mungkin seperti itu, Pak Jaja. Oke, Ki, di DM Ganjil Misteri itu udah banyak banget yang DM ke kita. Ini kayak Ki Candan katanya, saya minta kontaknya Ki Candan gitu. Nah, tapi ada yang tertarik nih Ki, ada namanya Andre. Dia itu pengen ketemu sama Ki Candan. Oke, boleh, Dia boleh, itu boleh. diceritakan di sini tuh dia udah pasang susuk 16 susuk. Wow. Bisa itu banyak segitu Ki. Kalau menurut saya itu over ya, terlalu over gitu. Karena kalau susuk itu sebenarnya hanya bagian-bagian titik yang memang mengeluarkan pancaran daya tarik gitu. Ada seseorang atau kita itu sebenarnya memiliki daya tarik atau aura. Banyak orang kadang nggak memahami ya, sorry ya gitu. Kadang asal
dipasang langsung di mana gitu. Sebenarnya ada titik-titik khusus yang memang itu 1 atau 2 itu pun langsung memancarkan energi yang bagus gitu. Kalau untuk susuk ya. Tapi biar kita nggak penasaran, kita udah undang juga namanya Andre. Kita tanya-tanya, boleh. Kenapa sih 16 susuk dia dipasang gitu, Nah. 20 nggak 30 gitu. Oke. Ko Andre bisa masuk. Ko Andre ini pemirsa Ganjil Misteri, ini penonton setia Ganjil Misteri. Ko Andre ini, Ko Andre apa kabar? Terima kasih sudah nonton Ganjil Misteri. Akhirnya bisa kadang-kadang. Oke. Iya. Akhirnya main ya, biasa nonton di. Biasa nonton YouTube aja. Oke. Ko, katanya di cerita ini Koko masang susuk 16 kali. Itu awalnya itu seperti apa sih sebanyak itu susuknya? Awalnya itu saya tuh akhir Desember 2018 saya kena stroke. Kemudian saya berobat ke salah satu kalau boleh dibilang tuh tabib gitu, ustadz. Nah, saya pas lagi diobatin saya sempat curhat, Ki, kok saya begini ya, kalau orang lihat saya kayaknya orang tuh pandang sebelah mata kayak nganggap remeh. Nah, terus dia kasih opsi, ini saya ada opsi, kamu mau ikutin boleh nggak? Apa? Pertama, kamu boleh bikin kayak selamatan. Kedua, cara yang instan seperti pasang susuk, jadi apa yang kamu mau, kamu bisa. Saya pikir-pikir udah yang instan aja deh. Nah, saya masih satu nama orangnya, saya tidak bisa sebutkan di sini. Saya udah ketemu, saya curhat. Nah, dia bilang udah pasang susuk aja, susuk kan pengasihan waktu itu. Dari pasangnya mulai dari muka, wajah, badan sampai di paha juga. Berarti tujuannya buat kesehatan ya kalau waktu itu? Waktu itu kesehatan, dan ya sebenarnya saya juga pengen biar orang lebih respect sama saya lah. Jadi saya nggak, kadang-kadang kalau orang melihat saya itu kayak apa sih? Nggak remeh. Saya suka sakit hati juga. Awalnya sih sebenarnya di situ. Oke, 16 ya total semuanya? Ya. Di wajah aja berapa? Di wajah yang saya ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya? Luar biasa, iya. Saya baru ketemu loh langsung pasang 6 susuk. Kalau tapi memang susuk itu di dunia medis itu kadang-kadang kalau kita di foto tubuh kita itu kelihatan iya. Kayak gitu. Ada pancaran biasanya. kayak jarum gitu. Karena sempat waktu itu viral juga, ada dokter yang ngupload juga di tubuhnya itu banyak susuk katanya. Ada foto ininya lah, apa Tanda bukti ya, media itu ya. Dan dia itu membuktikannya susah karena dia itu kecil, katanya nggak bisa, ketika dicek itu nggak ada. Nah itu misterinya gitu loh, ketika di foto medis ada susuk tapi ketika dicek itu nggak ada. Nah itu gimana Ki? Apakah berpindah-pindah atau memang nggak kelihatan gitu setelah masuk Ki? Ya sebenarnya gini ya, kalau pemasangan susuk sendiri yang saya kaji, yang saya gali terus, itu prosesnya itu memang dengan kekuatan-kekuatan, biasanya kekuatan gaib dengan ritual-ritual tertentu ya, bahkan dengan ada serupa dengan tenaga dalam ada ya, itu bisa. Nah terus biasanya kalau misalkan kekuatan itu dia nggak mapan itu menempati lah ya, menempati tempat yang khusus, itu bisa kalau susuk yang beriringan dan energinya itu dengan gaib itu dia akan mencari sinyal, akan menempati bagian yang memang tepat. Sebelah mana nih gitu ya? Nah, dia akan mengalir melalui energi dan peredaran darah biasanya. Nah, biasanya seperti itu. Karena dia pun gini loh ya, susuk itu kan pakai kekuatan energi magis ya. Setelah kita masukin, misalkan dia ada bertolak belakang misalkan, itu kadang susah banget untuk dimasukin. Jadi ada penolakan di diri orang yang mau dipasang. Saya pernah seperti itu juga, dipasang nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Saya kaji lagi, ternyata ada penolakan dari diri dia. Kemungkinan di badannya mungkin ya, pertama kurang lagi energi negatifnya tuh banyak lah ya, kurang bersih lah ya sebelum masang susuk, ataupun keniatan kadang loh. Keniatan juga itu pengaruh, karena susuk ya walaupun benda yang memang masih menyimpan misteri, ada pro dan kontra ya. Tapi susuk menjadi legenda gitu kan. Banyak diminati juga, tapi banyak yang bertolak belakang juga. Nah itu. Tapi yang saya lihat ini memang sih
adalah susuk yang memang sisa itu ada. Sisa masih ada. Ya. Kok kenapa pengen dikeluarin kok? Maksudnya pengen dibersihin kenapa? Pertama, kalau pasang susuk itu awal-awalnya aja yang bagus ya. Wah, 2 bulan, 3 bulan oke. Setelah 4 bulan itu kayaknya berbalik ke kita. Saya kena tipu, kerjaan saya nggak beres, mimpi buruk, mimpi tidur nggak tenang. Cuman ada ya ini kebetulan saya bawa dedek kecil ini, inilah yang suruh saya lepasin susuk. Ya, siapa sih ini biar bisa dikenalkan kok? Ini namanya Rian, ini boneka arwah. Boneka arwah ya. Ini Jojo, ini juga Gumantong dari Thailand. Mereka lah yang suka ingetin, Dedi tolong lepasin susuk ya, tidak baik itu. Muka Dedi itu serem kalau saya lihat. Itu melalui bisikan goib atau memang berkomunikasi? Lewat batin. Oh, lewat batin. Ikatan batin sama kayak seperti anak sama orang tua. Oke. Tapi gimana Ki? Memang susuk itu memang ya tergantung ini ya, maksudnya keperluannya sampai mana gitu. Iya, kan betul. Instan juga kan, emang cara instan kan. Secara instan, betul sekali. Karena itu energinya itu besar sekali kalau misalkan kita sudah masukin, kita pasang itu memang dahsyat. Itu apalagi kekuatan keyakinan lah ya. Sugesti untuk memakai susuk tersebut itu kuat. Nah, karena orang yang memakai susuk itu sebenarnya orang yang kurang percaya diri sebenarnya ya, kalau saya pelajari itu orang yang kurang percaya diri atau merasa dirinya itu kayak kita tuh sering direndahkan dong, sering dihina atau dia apa. Nah, dia ada keniatan untuk seperti wah gue masang susuk, yakin pasti orang ini akan tunduk. Sebenarnya sugesti yang paling kuat nah itu keyakinan. Kalau sebuah media apapun bentuknya, kalau orangnya nggak meyakini ya nggak bakalan bisa sebenarnya. Makanya fungsi dari susuk tersebut kadang, nah seperti Andre ini berapa bulan kesininya ada efek yang kurang baik mungkin gitu. Ini juga halusinasi juga, kayaknya kok aku masang susuk sekian kok efeknya seperti ini. Halusinasi tersebut juga akan memicu energi yang tadinya positif itu akan mengarah ke unsur halusinasi dia, misalkan akhirnya nggak bagus deh. Nah, akhirnya waktu demi waktu ya menurun energinya, kepedeannya kurang lah kayak gitu. Jadi kayak nggak ada fungsinya susuk tersebut. Gimana Ki ini pengen dibersihkan atau dicabut atau dikeluarkan gitu? Kita izin dulu, apakah Andre ini mau berkenan untuk diambil secara paksa? Oke, kadang-kadang masih suka mimpi buruk soalnya. Nah ini Ki Candan nanya, mimpi buruknya itu seperti apa contohnya? Dikejar-kejar gitu, kayak dikejar-kejar sama Mas Wowo. Mas Wowo ya, iya. Mas Wowo pemirsa Ganjil Misteri. Genderuwo. Ya. Jadi selain itu apa lagi? Selain Mas Wowo? Kalau tidur nggak tenang. Nggak tenang. Nah, jadi kayak seperti dihantui oleh perasaan-perasaan yang takut. Aneh-aneh kayak di depan saya tuh ada makhluk-makhluk berseliweran gitu. Makhluknya itu mengganggu atau mengejar ke Andre atau memang sekilas itu cuman Andre itu melihat? Sekilas melihat, jadi kayak ini loh saya ada di sini. Tapi sosok seperti yang nggak baik. Ini memang ada efek ya yang mengikuti dia. Tapi ini bukan dari energi susuk tersebut ya, karena susuk tersebut itu udah nggak berfungsi. Jadi ada sosok yang mau mengikuti susuk tersebut, yang mau masuk ke dalam raganya. Artinya susuk dia tuh kontraknya udah habis gitu atau gimana? Sebenarnya kalau masalah susuk, sebenarnya kalau bisa merawat ya, bisa merawat lagi, ya itu akan bangkit dan muncul kembali, pasti akan baik dan akan muncul aura dan karisma yang mumpuni lagi. Itu memang prosesnya juga harus panjang. Sudah siap katanya Ki, dapat izin dikeluarkan. Oke. Udah siap. Coba izin dulu. Udah. Oke. Yang penting dedinya nggak boleh kayak gitu lagi. Kemungkinan juga ini bertolak belakang, Pak Jajang. Iya. Siapa namanya? Rian, pemirsa Ganjil Misteri. Rian ini boneka arwah ya. Boneka arwah ini juga merasa bertolak belakang kepada papahnya. Kita anggap ya orang tuanya lah ya yang merawat. Jadi si arwah ini juga akan merasa tidak nyaman ya. Karena apa? Yang merawat ini ada energi yang bertolak belakang. Kemungkinan apalagi kalau arwah anak kecil biasanya sangat peka banget terhadap
energi-energi yang di luar itu. Saya harus deteksi dulu. Oke, coba kacamatanya, terus Sirian didudukin lah. Jadi pemirsa Ganjil Misteri, Ki Chandran Langit akan mendeteksi dulu tentang susuk yang dipasang oleh Kok Andre. Terpecah matanya. Gimana? Oke. Pak Jajang, Ya. ini tadi saya deteksi, ini memang ada energi yang masih tersisa. Ini di sini nih, ada 2. Ada 2. Iya. Susuk gitu Iya, Mas. susuk. Yang saya rasakan ini seperti emas. Emas. Bener nggak? Iya. Nah, ada emas, masih tersisa, Iya, masih iya, tersisa. Ini juga akan mengganggu kalau misalkan dia sudah nggak yakin. Ini akan mengganggu di daya tarik auranya. Jadi malah justru kelihatan orang itu akan lihat lesu gitu. Nanti kalau kita udah ambil, ya insya Allah malah justru akan mengeluarkan pancaran positif balik ya. Iya. Ya, mungkin saya harus pakai media Media mungkin ya, karena kalau saya mengambil jenis susuk seperti itu ya dengan cara saya sendiri. Kan semua orang pasti punya cara beda-beda ya. Pemirsa Ganjil Misteri ya, ini saya memakai cara sendiri. Jadi pemirsa Ganjil Misteri kebetulan Ki Chandran memang kemana-mana udah siap lah dia senjatanya gitu. Oke tim, boleh dimasukkan media-media untuk mengeluarkan susuk ala Ki Chandran. Nah ini nih ada boleh ini pisang. Waduh, pisang terus apa di depan aja boleh. Oke, ini ada pisang. Pisang. Ini ada amplop, nanti belum tahu, nanti kita dijelaskan sama Ki Chandran. Saya belum paham juga dari sini. Ki, bisa jelaskan itu apa aja sih Ki yang sudah dibawa Ki? Para pemirsa Ganjil Misteri, ini saya sudah bawa ini ya, kebetulan memang kalau saya pas ada kepentingan biasanya adalah menyempatkan untuk membawa hal-hal yang seperti ini. Ya, ini saya membawa daun kelor ya. Daun kelor ini banyak sih manfaatnya ya, terutama untuk kesehatan dan kedua juga untuk mengusir makhluk halus. Tapi dengan cara yang tadi akan saya coba untuk mengambil energi susuknya Andri ini pakai ini. Ya, ini juga untuk apa ya? Menetralisir. Biasanya kan ada gini, kayak kayak diikat gitu. Susuk itu kadang kalau mau dikeluarin kayak diikat. Kadang susah, kadang gampang. Gimana caranya supaya gampang? Nah, ini dengan pancingan seperti ini. Netralisir dulu. Nah, ini kita nanti akan lakukan cara tersebut. Dan mitosnya juga kan katanya susuk itu ya daun kelor juga kan, maksudnya akan lenyap sama daun kelor gitu. Iya. Secara mitos juga kan. Sebenarnya itu, tapi memang tergantung kualitas susuk tersebut sih sebenarnya ya. Kalau misalkan yang memang dia yakinnya tuh pakai ini, ya udah selesai. Ya. Jadi setiap praktisi beda juga cara ya Ki ya. Ya, itu betul intinya. sekali. Jadi pemirsa Ganjil Misteri, Ki Chandran Langit ini akan memulai proses mengeluarkan susuk dari wajah Ko Andre ini. Dan satu lagi ya Pak Jajang, pemirsa Ganjil Misteri, ini tadi saya belum sempat pisang ya. Pisang di sini nggak kelihatan soalnya, maaf Ki. Sebenarnya pemirsa Ganjil Misteri, sebenarnya kita harus pakai pisang emas ya. Pisang emas itu orang yang memakai media susuk itu kalau kita makan buah pisang ini, dia akan lenyap sendirinya, akan luntur energinya. Sebenarnya energinya, kekuatannya lah ya yang hilang kayak gitu. Artinya nggak akan keluar kalau si benda itunya nggak akan keluar, cuma ininya doang ya, kekuatannya doang. Betul, karena susuk biasanya terkadang dia sudah mendarah daging. Dan apabila sudah masuk ke dalam peredaran darah, ya memang sangat susah. Sugestinya atau mitosnya susah meninggal. Tapi sebenarnya nggak juga. Pasti ada cara ya, ada solusi. Iya. Bener nggak? Betul. Makanya kita harus bedah misterinya seperti apa. Nah ini karena kebetulan tadi itu memang sangat susah ya untuk pisang emas. Jadi kita yang penting pisang yang menyerupai pisang emas. Ini sama aja sih. Yang penting untuk media sebagai pelengkap untuk
bedah operasinya. Iya. Gitu. Mulai aja, Ki. Misteri. Ya, saya langsung mulai ya. Maaf ya Andri ya. Ini udah ikhlas. Salaman dulu, ikhlas dulu. Ya, Nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Oke, Andri mari sana. Terpejam matanya. Doa menurut keyakinan dulu. Oke. Niatkan. Saya ikhlaskan untuk membuang dan mengeluarkan energi dan wujud susuk yang ada di tubuh saya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Doa, sambil doa. Tarik napas, tahan di perut. Ada dua, ini satu lagi. Sakit? Ini udah mau keluar, Ki. Udah sih, udah masuk. Udah masuk tadi cuman langsung slep. Ini energinya aja. Ini udah masuk di sini. Oh, Nanti kita buka. tadi Ya. dimasukkan ke pisang ya? Iya, udah langsung. Ini tinggal energi negatifnya ini. Oke. Tadi sakit nggak ini? Perih, perih. Panas. Ini ya, di sini yang tadi ya. Oke. Coba tarik napas lagi dari hidung. Terpejam matanya, terpejam. Tarik napas. Tahan di perut. Keluarkan. Ya, buka matanya coba. Lebih plong ya. Plong ya. Belum, oke. Terus? Kalau tadi sempat agak panas dikit ya, ada panas, sakit juga, atau kayak ada yang ketarik gitu, ada Iya, iya. panas gitu. Sekarang sudah tenakan badan juga lebih enteng ya. Lebih enteng. Tadi kesini kayak masih ada berat kayak Berat, ya. ada kayak sosok itu di belakang. Sekarang sih udah Oke. plong. Saya akan coba buka dulu. Kita cari Susuk emas ya, Ki ya? emas biasa. Kayak ini Bang ya, Jam. Apa itu, Jam? Ganjil misteri. Ini emang warnanya warna emas ya. Iya. Menyatu dengan itu dengan buah Nyatu pisang. dengan iya. Ini betul nggak, Andri? Iya, itu susuknya. Betul. Coba kita cari lagi. Mudah-mudahan masih ada. Kalau misalkan terangkat satu ya satu. Soalnya kecil banget ya, Ki. Kecil ya? banget, Jadi ya. harus benar-benar ini Teliti. teliti. Oke. Tadi masalahnya langsung ada yang langsung lebur hilang juga bisa. Kalau Oh. saya mengeluarkan energi itu Hmm. langsung. Oke. Oke. Tadi itu kita keluarkan memang yang paling berbahaya di dia. Jadi yang paling berbahaya itu yang kita keluarkan nanti melalui dengan yang ini tadi, Iya. media ini, dia akan ini sendiri. Akan keluar sendiri nanti entah kapan waktunya. Biasanya 3 hari sih setelah 3 udah. hari, Iya. Yang penting kan ini yang induknya nih ya. Induknya yang pusatnya itu tinggal Iya, iya, kedua, satu. cuman ini yang paling membahayakan aura dia. Iya, iya, iya. Yang menutup aura dia gitu. Ya, berarti ininya yang penting ininya udah keluar ya, Ki. Cuma Iya. nanti proses Oh apa? iya, ini loh. Ini loh, ternyata di sini nih.
Oh, ada ternyata Iya, udah ini. di sini 2. Nah, oh iya ini juga. Oh iya nih. Nah. Tuh. Udah, oh berarti udah bagus lah, udah langsung ini semua, Iya, keluar semua ya. Itu. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, ya kita udah tadi langsung pembuktian ya, dan tanpa rekayasa, Ya. pokoknya kita langsung operasi bedah dan alhamdulillah Keluar. dengan izin Allah keluar. Ini bentuknya seperti ini. Ada 2 susuk pemirsa ganjil yang berhasil dikeluarkan Ki Canda Langit. Warnanya memang warna emas. Dan itu benar-benar kecil banget. Jadi ya harus hati-hati. Maksudnya harus teliti keluar mencarinya ya Ki. Mencarinya. Ya? Itu, karena Ini udah hilang ya ininya. udah hilang. Ini saya tinggal magerin dia supaya hawa-hawa energi sugestinya supaya nggak ini lagi, Ya. nggak muncul lagi. Silakan Ki pagerin. Buka matanya. Selesai. Gimana? Udah benar-benar tenang ya sekarang ya? Udah, ntar malam bisa tidur. Rasanya Bisa, gimana bener. rasanya? Plong Ki. Oke. Plong. Lebih kayak nggak ada beban gitu. Oke. Syukurlah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya. Bisa. Nah, Ki pemirsa ganjil, Ki Canda juga nih akan memperlihatkan jenis-jenis susuk atau pengasihannya Ki ya? Iya, lebih condong sih ke pengasihan. Pengasihan yang Ki Canda, maksudnya ini buat pelajaran juga pemirsa ganjil misteri di rumah. Gitu. Silakan, Oke. Ki. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, kita sangat mengenal dengan kantil, ya, bunga kantil ya. Bunga kantil ini memang dalam mitos dan dari segi turun temurun nenek moyang kita sangat erat dengan pengasihan dan aura ya, untuk aura. Jadi ini juga bisa untuk energi susuk. Namun kita namakan susuk loloh gitu, susuk loloh kantil ya. Biasanya kita doakan dan kita sinergikan dengan kekuatan kita. Digunakannya untuk apa? Kayak gitu. Misalkan untuk kita supaya ucapan kita biar supaya baik gitu, bukan pura-pura baik, tapi ucapan kita biar lebih pede lah. Terus bertemu orang yang tadinya minder, ngomongnya itu terpatah-patah, kemungkinan dengan sugesti ini, energi susuk lolo ini bisa lancar. Karena sebenarnya percaya dirinya gitu. Nah, ini susuk kantil ya. Ini bisa ada susuk kantil. Maksudnya jenisnya itu ada 2. Yang kemuning 1, ini yang putih. Yang putih. Kuning ya. Itu sepasang biasanya. Itu cuma diminum atau gimana atau proses itu? Ya, ini biasanya ditelan ya. Ditelan atau dikunyah sama aja sih. Nah, cuma ini harus benar-benar kalau kita pakai ini, kita harus tahu hari yang tepat memang berkembangnya lah ya. Bunganya ini munculnya, mekarnya ini di hari tertentu. Nggak sembarangan kita asal beli, itu nggak sembarangan. Jadi ada hari-hari yang bagus ya, kita yang ambil yang itu sudah ada kekuatan yoni, kekuatan energi yang bagus gitu. Dan ini sering digunakan oleh banyak orang sih ya. Dan kemungkinan kalau menurut saya ini lebih nggak berisiko, karena ini nggak ada pantangan matinya susah atau maaf ya, untuk sakaratul mautnya itu susah atau gimana gitu ya. Jadi ya ini sebagai media lah ya, sebagai media orang yang memang membutuhkan dengan hal seperti ini gitu. Dan karena tradisional juga kan Ki ya. Ya, kembali lagi ke tradisional dan warisan budaya ya. Karena hal seperti apa, budayanya seperti apa, yang penting kita tetap satu, mohon dan minta apapun pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dengan seperti ini ya kita hanya sarana aja, menyikapinya dengan sarana dan media ini untuk doa kita disalurkan kepada media ini. Iya. Itu aja sih. Oke. Ada lagi Ki? Apa lagi Ki? Ada ini Jajang. Ini sebenarnya saya merinding karena jarang banget saya buka ya, saya pegang. Iya. Ini saya juga belum tahu nih ada di amplop nih. Amplopnya sih lusuh, kayaknya jarang dibuka sih. Nah ini udah lusuh banget ya. Ini sebenarnya misteri banget ya. Sebenarnya saya jarang sekali untuk memegang dan menyentuh. Apa tuh Ki? Penasaran apa? Merinding nggak? Andri, merinding nggak? Belum merinding ya?
Ini sebenarnya rambut kuntilanak. Kuntilanak. Rambut kuntilanak. Ini buat pengasihan juga. Ya, kalau rambut kuntilanak ini biasanya untuk itu digunakan untuk susuk juga ya. Cuman nggak dimasukin ke badan, disalurkan ke sebuah parfum atau minyak atau pegangan di dompet. Rambut asli kan? Rambut aslinya kuntilanak. Bisa dikeluarkan, Ki? Bisa. Nih, ini masih utuh begini aja. Soalnya apa ya? Kalau saya keluarkan takutnya ada energi yang kurang pas gitu ya. Jadi saya jarang sekali untuk saya keluarkan. Ini sambil saya cerita ya, para pemirsa Ganjil Misteri. Jadi misteri yang saya dapatkan ini sebenarnya itu unsur ketidaksengajaan. Pas saya itu ada meditasi ya untuk menggali diri. Pas saya mengasah ilmu spiritual ya. Jadi di bawah pohon beringin tepatnya itu pas jam 1 malam kita melakukan mediasi seperti apa sih ya, tapa lah ya, menata diri, mengheningkan cipta. Sebenarnya saya wirid, sebenarnya saya sambil doa sambil wiridan, tapi di sisi lain dalam penyatuan energi saya itu banyak sekali ada unsur-unsur sosok-sosok yang sekilas-sekilas itu berdatangan. Padahal saya mengucapkan atau melafazkan zikir ya, tapi mereka nggak takut. Iya. Nah, ini kan misteri juga ya, berarti mereka juga punya kekuatan dan ada apa sih sebenarnya mereka menghampiri saya gitu. Ya ternyata dari salah satu sosok yang ada di situ memang ini sosok kuntilanak itu mendekat gitu. Sebenarnya mau mengganggu saya sebenarnya, cuman pas ketika dia mau mengganggu dan mau berada di samping saya itu jarak sekitar 2 meter itu dia udah mental lagi gitu. Mungkin mau menyentuh apalah yang menyentuh saya gimana gitu kan, mau ngiseng lah yang jelas supaya saya itu nggak bisa melanjutkan meditasi. Pas berapa waktu, setengah jam kira-kira, dia ketawa tapi pas saya buka matanya, saya baca-baca lah ya, saya baca-baca untuk ini melawan energinya, dia langsung berontak dan kayak mau nyekek gitu ya. Nah di situ dia langsung mental, pas saya bisa ngeluarin energi saya mental. Terus nah dari situ dia ada pas di mentalnya itu ada rambut yang ini ketinggalan, enggak kabur gitu dari dia kan. Di situ nggak ada orang kan, tapi itu ada rambut yang kena angin kena angin. Nah nempel ke saya. Nah ini nempel ke tangan saya. Pas saya ambil hilang. Nah, ini rambutnya. Oke. Ini pemirsa Ganjil, rambut kuntilanak ini kayak rambut biasa, cuma kayak agak tebal ya Ki ya. Agak sebenarnya untuk ininya bau sih kalau pas pertama saya ini. Karena ini saya udah cuci ya. Takut ada energi yang ini kan. Baunya itu nggak enak. Jadi ini ada beberapa helai saya nggak hitung karena kalau saya memiliki benda-benda seperti ini ya udah saya simpan aja. Ya cuma saya gali lagi, ini energinya itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan gunakan ya, kalau orang yang memang ada punya kemantepan dan punya sugesti, ya pasti ada manfaatnya. Tapi jika kalau kita nggak masuk di hati kita, nggak usah gitu. Dan ini sering kali ya kalau misalkan saya menggali energi ini biasanya untuk pengasihan. Cukup di apa caranya Ki? Ini sebenarnya cukup dikasih minyak terus langsung dipakai di dompet boleh gitu kan, ditaruh di dalam parfum boleh. Hanya dioles gitu doang, artinya bukan rambutnya diambil juga kan, maksudnya bukan hanya dicelupin gitu atau gimana? Enggak, kalau ini langsung satu helai ya langsung dimasukin ke dalam minyak tersebut. Gitu ya, ada efek positif dan ada efek yang kemungkinan negatif gitu. Kemungkinan ya, makanya kan kita harus benar-benar menetralisir, kalau sebelum dipakai digunakan kita harus menetralisir dulu supaya jangan ada hal-hal yang mengganggu kita gitu. Memang bagus powernya, tapi kita harus antisipasi sebelum kita menggunakan. Pengasihan untuk pelarisan
dan untuk pamor. Luar biasa nih pemirsa Ganjil Misteri, podcast kali ini ada kedatangan kuntilanak, bukan hanya paranormal. Ya, oke Ki, terima kasih nih udah banyak ngasih ilmu tentang dunia susuk gitu. Mungkin Ko Andre ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kok? Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih Ganjil Misteri sudah bisa ketemu Kak Candan. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin mencoba memasang susuk, kalau bisa jangan, ya, karena itu hasilnya tidak akan selamanya, hanya selang beberapa saat nanti hasilnya akan berbalik ke kita. Gitu. Kalau tidak ada mereka ini, boneka spirit, mungkin saya akan masih pasang. Mungkin karena tidak puas. Iya. Oke, Ki, ada yang mau disampaikan Ki? Pokoknya kita dalam menyikapi misteri kehidupan di sekeliling kita tetap harus hati-hati dan waspada. Apalagi di dunia ini penuh dengan lika-liku perjalanan misteri ya, terutama di dalam perjalanan spiritual dan budaya. Jadi kita harus benar-benar menyikapi hal itu sebelum kita memakai atau menggunakan apapun bentuk medianya. Kita harus selalu ingat Tuhan dan harus membersihkan diri dulu supaya kita itu selamat. Nah itu terus para pemirsa Ganjil Misteri, ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur. Dengan silaturahmi ini, ya, alhamdulillah, semoga kita langgeng, lancar dalam segi apapun, rezeki, karir, cita-cita, semua pemirsa juga dan pemirsa Ganjil Misteri dan tim Ganjil Misteri juga semoga diberikan kemudahan dalam rezeki. Amin. Nah ini buat pemirsa Ganjil Misteri ini, kalau kalian punya pengalaman mistis atau punya gangguan mistis bisa DM ke kita aja kayak Ko Andre, nanti kita akan hubungin dan kita akan bahas di sini gitu loh. DM aja di Instagram Ganjil Misteri ya. Oke, Ki Candan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih sudah menonton podcast Ganjil Misteri hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video yang bagusnya nanti bisa kalian tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.